Lalu para manusia berjiwa mulia yang penuh angan dan cita-cita, yang rajin menabung dan tidak sombong, bagaimana kabar kalian semuanya cuy? Pastinya dong harus selalu sehat dan baik-baik saja. Karena di sini udah ada Mang OP yang bakal menghibur kalian semua hanya di channel ABP dengan durasi anime yang mantap pol-polan. Sesuai dengan judul dari anime yang satu ini cuy, temanya adalah Choyu. Ia adalah tentang sekelompok pelajar SMA yang terdampar pada dunia lain. Salah satu request dari subscriber setia Mimin juga ini cuy. Namun mereka ini bukanlah sekedar pelajar SMA biasa. Masing-masing dari mereka adalah orang yang mempunyai kemampuan yang sangat hebat di bidang tertentu. Bahkan secara internasional, series yang dirilis tahun 2019 yang lalu ini menceritakan sekelompok siswa yang mengalami kecelakaan. Di mana setelahnya mereka masuk ke dunia isekai. Di mana tempat itu merupakan tempat yang setengah dunia manusia dan setengah dunia sihir. Dunia ini sungguh sangat berbeda. Tidak ada listrik, tidak ada kemewahan. Namun mereka diberikan kelebihan untuk mewujudkan apapun yang mereka inginkan. Namun mereka juga harus menyelamatkan orang-orang yang tertindas akan kebijakan pemerintahan. Lalu seperti apa cara mereka melancarkan aksinya? Bagi yang udah penasaran cuy, langsung sajalah tanpa berbasa-basi lagi kita sikat menuju inti ceritanya. Seperti biasa, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Di Jepang memiliki anak SMA bertalenta luar biasa yang banyak dihormati masyarakat kemampuan yang dimilikinya. Kita kenalan dulu cuy sama geng ketujuh anak super tersebut yang dimulai dari Ringo Ohoshi. Anak SMA super yang dikenal sebagai penemu terhebat di dunia. Ini sudah diingatkan oleh Komausa Smart Robot yang mengingatkannya untuk turun ke bumi. Lalu nampak seseorang siswa yang berlari dengan membawa pedang yang disebut katana melawan para prajurit bersenjata. Ia adalah Ichijo Aoi, ahli pedang terhebat di SMA Super. Kanzaki Kaine dengan pengetahuan tentang kesehatan medis berhasil membantu banyak orang dengan menyelamatkan nyawa mereka dan berperan sebagai dokter terhebat. Iblis dunia yang menguasai 30% aliran uang dunia. Nampak ia turun dari sebuah helikopter pribadi yang ada di atas sebuah gedung pencakar langit. Sanada Masato yang selalu membicarakan strategi bisnis dan income yang ia dapat. Penerawangan telekinesis melayang di udara. Ilusionis yang bisa apa aja, Akatsuki yang dikenal dengan pesulap terhebat di dunia. Lalu ada juga Sarutobi Shinobu yang dikenal sebagai jurnalis yang mampu menganalisa dan melihat berita lebih detail dengan berbagai sudut pandang terhebat untuk anak SMA Super. Di Jepang sudah mengutamakan pemimpin-pemimpin muda. Ini dimulai dari pemilihan umum yang langsung dilakukan oleh warga masyarakat. Layaknya Tsukasa Mikogami, ia terpilih menjadi Perdana Menteri yang dipercaya sebagai politisi terhebat di dunia. Mereka bertujuh merupakan kombinasi tim yang kuat. Mereka sangat bisa memberikan pengaruh dan menjadikan dunia lebih baik. Saat ini mereka sedang ada acara untuk mengharuskan naik pesawat yang naasnya pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Riruru dan Winona yang melihat asap lebat di tengah hutan pun kaget. Apa yang terjadi? Sehingga mereka berdua memutuskan untuk melihat kondisi di dalam hutan. Mereka membuka mata, perlahan Tsukasa terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Orang asing yang tak pernah ia temui sebelumnya. Ia mengingat kembali apa yang terakhir terjadi. Rupanya pesawat yang ia dan 6 temannya tumpangi oleng dan mengalami kecelakaan. Ia lalu menanyakan bagaimana keadaan teman-temannya itu. Syukurnya semua dirawat dalam satu ruangan. Karena baru dia yang tersadar, akhirnya Riruru menyuruhnya makan agar badannya tidak terasa lemas. Tsukasa tidak bisa, jiwa pemimpin masih melekat padanya. Ia tidak sanggup jika harus makan, namun melihat teman yang lain masih belum sadar. Ia memuntahkan buah yang telah disajikan Riruru. Perlahan Riruru mengambilnya. Ia coba memakan dan kunyah perlahan, lalu dari mulut langsung ia berikan ke mulut Tsukasa. Memang sedikit vulgar cuy, tapi Tsukasa tidak mampu menolak. Karena khawatir Riruru tersinggung.
Momen ini dibuyarkan oleh kedatangan Winona yang ikut menyapa. Tsukasa pun sempat memandangi sosok yang baru saja datang. Ia menganggap bahwa penduduk sekitar memakai kostum atau baju yang unik dan disertai telinga serta ekornya. Padahal itu adalah jati diri dari mereka sendiri. Karena saat ini Tsukasa berada di Byuma dunia baru di luar bumi. Mereka menawari Tsukasa untuk berkeliling ke Freljagard. Walaupun secara bahasa nama sebutannya adalah bahasa Alta. Selesai melihat bangkai pesawat, Tsukasa memimpin penjelasan pada teman-temannya yang lain. Mereka bertujuh bersyukur dengan adanya Rorori setelah mereka bisa hidup. Walaupun kenyataannya ini tidak bisa diterima sepenuhnya oleh Akatsuki, namun mereka harus tetap membalas kebaikan warga Byuma. Esok paginya, Winona diajak oleh prajurit yang diamankan pihak kerajaan. Namun Winona menolak. Namun penolakannya itu langsung dibantahkan. Kemudian prajurit tetap ingin upeti yang diminta. Tidak menunggu lama, perkelahian pun terjadi di antara pasukan kerajaan dan 7 anak super ini. Siapa pemenangnya? Tentunya Tsukasa dan teman-temannya. Semua pasukan kerajaan tunggang langgang meninggalkan mereka. Sistem pemerintahan dan kebijakan yang ada di Byuma tidak sebagus yang ada di Jepang. Kali ini giliran Masato yang menemani Elk untuk berbisnis. Namun sayangnya, hal ini tidak bisa berjalan dengan lancar karena mereka ditolak oleh sistem pemerintahan yang mengaturnya. Masato membujuk Elk agar bisnis ini ia pegang dan berlanjut balas dendam untuk para oknum pemerintahan. Akatsuki memamerkan kemampuan sulapnya. Dari jauh, Tsukasa dan Riruru mengamati serta mengagumi kemampuannya. Selain itu ada juga Ringo dan Aoi yang menunjukkan skillnya. Semua mereka lakukan untuk berterima kasih pada warga Byuma yang mau menerima direpotkan oleh pihak SMA Super ini. Tsukasa sedang berusaha membuat mayones lagi yang enak dan lezat, agar lebih banyak warga yang bisa memakannya. Di sisi lain, Masato sudah berhasil mengelabui wali kota untuk menyetujui bisnis yang akan ia bangun dengan Elk. Tapi tidak sendirian, mereka juga dibantu oleh Shinobu yang melancarkan aksinya. Masato berpromosi dengan beberapa warga di sana. Targetnya adalah orang yang memungkinkan melakukan investasi ke perusahaan dagang Elk yang nantinya akan mendirikan toko di tengah kota. Masato juga sempat menunjukkan surat dari wali kota yang lengkap dengan tanda tangannya agar mereka percaya. Selain itu, Masato juga menjelaskan keuntungan serta bagi hasil dari investasi dan berkembangnya perusahaan milik Elk. Ngalor ngidul selesai, Elk jadi tahu sepak terjang cara main Masato. Kedepannya ia ingin belajar penguasaan skill ini. Akhirnya mereka yang mendapatkan promo dan penjelasan dari Masato dan tidak menyangka bahwa toko yang dia maksud menjadi pusat perhatian dan mereka ramai dikunjungi. Selain terletak di tengah kota, juga barang yang dijual pun lebih murah dibandingkan toko lain yang menjual perabotan yang sama. Toko Elk menjual banyak mayo yang disukai warga. Selain lezat, harganya pun miring, sehingga antusias warga pun tidak terkalahkan. Oh ya cuy, jadi bisnis ini awalnya Elk dan Masato mencoba meminta bantuan warga sekitar yang ada rasa mampu untuk menjadi investor. Namun permintaan itu ditolak, maka jadilah mereka membuat usahanya sendiri. Orang yang menolaknya ini nampak tidak suka ketika melihat bisnis yang dibangun Elk mulai dilirik oleh banyak orang. Oleh karena itu, ia akan berusaha menggulingkan bisnis tersebut. Nah, namun apakah bisa? Karena Elk akan dibantu Masato cuy. Perut Row rasanya ingin meledak karena kebanyakan Testwood mayones. Mayones ini mulai terkenal, sehingga membawa Klaus seorang kapten Sea Serpent yang ingin ikut membelinya. Lihat antusias dan margin keuntungan yang ditawarkan oleh Masato kepada Kapten Klaus membuatnya membuka kerjasama. Mendengar Kapten Sea Serpent yang bekerja membuat musuh elf dengkulnya lemas, ia tidak ambil pusing. Besok mereka akan mengadakan penjualan yang sama juga di tengah kota, yang otomatis menjadi kompetitor bagi elf. Hal ini didengar oleh Shinobu yang membuat Masato bersiap untuk menghadapi cara main sang musuh. Ringo senang karena dia bisa menyiapkan sekop yang dapat digunakannya oleh para warga desa Elm. Ia merasa mendapatkan support dari dana Masato. Memang tidak salah kalau ia menjadi salah satu dari anak yang super dapat menjalankan bisnis mendapat banyak cuan. Kehadiran Tsukasa membuat Ringo tersipu malu.
Walaupun hanya untuk menanyakan sejauh mana proses yang ia lakukan, karena Tsukasa tidak ingin Ringo terlalu memaksakan diri. Mungkin tidak hanya Ringo yang merasa kelelahan karena harus beradaptasi oleh perbedaan dunia yang baru ini. Namun bisa jadi teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Perselisihan sengit antara penguasa wilayah Narselen yaitu Jakoi dengan Masato masih berlanjut. Yang mengajak semua karyawan yang pernah dipecat oleh Jakoi bertemu. 港での交易を独占したあんたは陸路の行商人を切って人件費を削減し Walaupun Jakoi bertunduh bersimpuh, ia meminta untuk tetap diberikan jatah jualan untuk wilayahnya dengan penawaran yang lebih mahal tidak diberi. 今からでも遅くない。こっちに乗り換えるよ。決まってるだろ。あんたに売るのが嫌だったからだよ。誤解よ。もううちは買い叩いたりしない。 Karena para karyawan ini merasa tidak dihargai ketika masih menjadi bawahannya. Masato juga menanyakan ada 2 wilayah lagi yang ingin ia rebut dengan memanfaatkan Jakoi. Roru sangat gembira melihat banyaknya koin emas yang telah didapat. Sayangnya kebahagiaan itu sirna karena ia harus kembali ke majikannya mengingat ternyata ia seorang budak. Melihat hal itu, Masato bilang, apakah Roru ini ingin diselamatkan? Ia langsung flashback apapun yang sudah terjadi di hidupnya. Sehingga ia memilih menggigit tangan suruhan majikannya. Lalu ia lari ke arah Masato yang seketika Masato lempar uang ke arah kubu majikan Roru. Esok harinya, Riruru berendam, nampak cantik dengan tubuh yang seksi. Tidak hanya itu, ternyata ada juga Tsukasa dan teman-temannya yang lain. Mereka banyak mengobrol dan bercanda. Hingga datang Akatsuki yang mengabarkan bahwa orang-orang desa yang gemar berburu diserang oleh monster yang bernama penguasa hutan. Terkejut mendengarkan hal itu, mereka semua pun bergegas untuk datang ke hutan serangan apa yang akan muncul. Benar saja, masih di pinggir hutan, hewan tersebut lantas ingin menyerang orang-orang yang datang sehingga majulah Aoi dan ditendang hingga ke jurang. Selain Aoi, ada juga Kaine yang disiapkan Tsukasa untuk memastikan semua yang terluka dapat segera diidentifikasi dan disembuhkan penyakitnya. Di bawah jurang ternyata Aoi sudah berhasil mengalahkan penguasa hutan dengan menebas kepalanya. Untuk kepala desa saat ini sedang dibantu proses penyembuhan. Ketika akan kembali ke desa Elm, tiba-tiba saja datanglah segerombolan pasukan. Mereka semua adalah pasukan kesatria pelindung yang bernama Inzaghi. Ia ingin menahan semua anak super karena sudah membuat aturan sendiri. Sama halnya seperti memberi tunjuk koin emas yang seharusnya tidak bisa setiap warga melihatnya. Ketika Tsukasa CS ingin menyerang, tiba-tiba saja percikan api membuat kebakaran di depan mata. Yang ternyata itu adalah cara lari pasukan. Intinya semua pasukan itu disuruh oleh sang penguasa. Penguasa tersebut bernama Marquis. Ia hanya mau tunduk dengan Riruru sehingga Tsukasa membutuhkan bantuan Riruru untuk menaklukkan sang musuh. Namun siasat itu langsung ditolak oleh Elk yang didukung oleh ibunya Winona. Karena jika ia mengorbankan Riruru sebagai mangsa, sepertinya mereka justru sebagai hewan yang menurut bangsawan bukan menjadi seseorang yang manusia seutuhnya. Winona meminta bantuan kekuatan dari semua yang Tsukasa dan teman-temannya miliki. Karena merasa berhutang budi, akhirnya Tsukasa mengiyakan dan mendukung tindakan apa yang akan dilakukan oleh warga desa Elm. Shin pun berpindah ke kamar kerajaan milik Marquis. Nampak seorang laki-laki tambun dengan gigi full emas dan bulu dada yang menghiasinya. Cukup menakutkan karena terlihat seperti seseorang raksasa atau monster yang berhadapan dengan seorang gadis cilik dan cantik parasnya. Namun Marquis tergila-gila. Dalam hati Riruru tidak masalah, ia harus berdekatan atau bahkan bermesraan dengan monster satu itu. Asalkan desa dan keluarganya aman, tentram, dan sentosa. Namun ketika Marquis akan mencium bibirnya, tiba-tiba saja mereka berdua terpental jauh karena tersengat listrik seperti sihir, yang membuat hidung Marquis berdarah-darah. Di sisi lain, Winona, Tsukasa, dan para petualang pedang melewati hutan yang menyelamatkan Riruru. Ringo dan Kamuasa sudah berhasil merancang rudal yang bisa menjebol kekuatan tembok lawan.
Marquis dan Inzaghi gentoyongan terkena efeknya. Tsukasa dan Shinobu melewati lorong panjang demi menemukan Riroro. Hingga mereka kepergok ahli sihir kekaisaran dan sempat ada perkelahian. Walaupun akhirnya dimenangkan oleh Shinobu. Sedangkan di luar banyak pasukan kerajaan yang sudah gugur karena kelakuan anak SMA Super ini. Terlihat Riroro menggantung dengan tangan dan kaki yang terikat mengagetkan Tsukasa. Namun beruntungnya ia langsung menemukannya di dalam kamar. Sayangnya, Tsukasa tertembak oleh Marquis. Merasa senang karena ia menang, sekarang ia ingin menyiksa Riroro dengan pisaunya. Sebelum hal itu terjadi, Tsukasa bangkit dan memperingatkan Marquis untuk menyerah. Tsukasa memintanya untuk mengatur ulang pemerintahan agar rakyat tidak tertindas atau bahkan lebih bisa setara. Bukan mendapatkan tanggapan bagus, justru Marquis malah tertawa. Ia menganggap tak akan bisa setara dengan rakyat. Dari situlah kepalanya ditembak oleh Tsukasa. Ia pingsan seketika menyelamatkan Riroro. Padahal peluru yang digunakannya itu adalah peluru karet. Dasar monster lemah. Akatsuki mulai bisa menunjukkan keahlian sulapnya. Mereka juga membiarkan mayones gratis ke semua warga. Nampak senang terlihat dari senyuman para warga. Tidak hanya untuk warga Elm, namun juga untuk masyarakat kota Dortmund. Di ruangannya, wali kota Hazard memiliki planning melarikan diri. Ia merencanakan itu sebelum hidupnya dan keluarganya terusik 7 cahaya pahlawan tersebut. Namun usaha wali kota Hazard gagal. Karena Tsukasa sudah masuk ke ruangannya dan mengancamnya. Tsukasa mengajaknya bekerja sama dengan bagi hasil dan menjamin kesejahteraan warga sipil. Hasil wali kota Hazard pun mengumumkan bahwa semua kewenangan dengan kebijakan akan dipegang oleh kepercayaan 7 cahaya. Mereka bertujuh rapat merencanakan action selanjutnya dan mengevaluasi apa saja kekurangan yang sudah mereka lakukan. Sembari mereview cosplay pelayan ala Tsukasa. Untung saja tetap slide dan cantik cuy. Wilayah Fidolf berhasil mereka satukan. Lalu Dortmund akan dipegang sementara oleh Tsukasa. Dan sisanya bisa beristirahat di Elm. Kayaknya ingin adanya penambahan suplai medis karena sudah mulai menipis. Aoi akan menemani Akatsuki kemanapun agar bisa melindunginya. Ringo sudah mengurus pembangkit listrik baru, mengingat pasukan listrik kita sudah menipis. Untuk masalah perdagangan dan negosiasi akan diserahkan pada Masato. Mendengar akan disatukan pasukannya di bawah pimpinan 7 cahaya, Kapten Bernard memilih untuk mengundurkan diri. Walaupun begitu, tidak sedikit pun Tsukasa menyerah. Semua itu adalah tentang negosiasi dan komunikasi. Sehingga ia menyusul Bernard hingga sampai di rumahnya. Diketahui, Bernard ditinggal istrinya dengan anak bernama Airi. Istrinya meninggal ketika ada wabah misterius. Negosiasi tampak alot, namun tetap dicoba oleh Tsukasa. Karena tidak suka, ia tidak mau dan ia harus bekerja sama dengan para prajurit tersebut. Shinobu mendapatkan info bahwa wilayah Findorf sedang diserang. Beberapa pasukan sedang beristirahat, ada juga yang kabur. Shinobu dan Elk menginap bersama. Mereka membicarakan tentang beberapa pemimpin di beberapa wilayah yang sedang mereka tamati, termasuk cara pemimpinannya. Di tempat lain, Inzaghi meminta maaf kepada kaisar atau wilayahnya yang sudah tidak bisa diselamatkan. Tak pakai waktu lama, kepalanya langsung dipenggal. Ia adalah Gustav yang tidak terima kalau wilayah kesatuan yang diambil digunakan untuk dipimpin rakyat jelata. Tsukasa mulai menerapkan sistem-sistem pemerintahan yang baru. Tsukasa jarang terlihat istirahat sehingga membuat wali kota Hazard bertanya-tanya kapan ia istirahat. Padahal baginya istirahat dengan waktu yang sedikit asalkan berkualitas itu saja sudah cukup. Jangankan di sini, saat ia masih menjadi diplomat di Jepang pun waktu tidurnya tersita. Yang terpenting darinya ini adalah bisa menjalankan planning sesuai dengan semua yang berjalan dengan lancar. Pembangunan desa Belm juga sudah dimulai. Berapa banyak warga yang antusias dan saling membantu untuk gotong royong. Tsukasa, Masato, dan Ringo sudah sampai di lokasi pembangkit listrik yang baru. Ringo menjelaskan bahwa ini menggunakan tenaga nuklir juga, sehingga seharusnya akan bisa mengcover banyak kebutuhan listrik.
Tsukasa sebenarnya masih memiliki beberapa rencana dan bantuan ke Ringo, yaitu salah satunya pembuatan senjata api dan bubuk apinya. Menurutnya jika alat pasang bisa ready sendiri, kemungkinan besar untuk mengambil banyak wilayah yang terjajah pemerintahan sendiri akan semakin mudah. Selain nantinya ingin membuat senjata api sendiri, Ringo juga ada target untuk menguasai kebutuhan perang udara prajurit. Warga desa sungguh saling membantu bergotong royong, pemandangan yang adem karena rukun semua. Tsukasa juga sedikit bercerita ke Masato bahwa dunia mereka sekarang itu memiliki elemen sihir. Shinobu dan Elk masih mengarungi dinginnya kabut dan salju. Ini demi formasi yang akurat untuk kemajuan perebutan wilayah. Riroru mendatangi ruangan Tsukasa untuk berterima kasih, namun tidak diterima oleh Tsukasa karena ia akan beristirahat. Sebelumnya ia menyuruh wali kota Hazard untuk beristirahat dan libur kerja esok hari. Walaupun ditolak, Riroru tetap menerobos akan masuk dan mengatakan apa yang menjadi keinginannya. Selama ini ia merasa sudah banyak merepotkan Tsukasa. Walaupun yang bersangkutan tidak merasa, namun karena memaksa, akhirnya Tsukasa luluh juga dan ingin tidur di paha Riroru. Sembari menceritakan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Ia sudah terdidik menjadi seseorang anak yang disiplin, tanggung jawab dan bekerja keras, itu semua karena didikan orang tuanya. Walaupun sang ayah adalah sang koruptor dan meninggal dengan bunuh diri, tidak menjadikannya mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya itu. Ia justru membuktikan bahwa dia bisa menjadi orang yang berbeda. Percakapan dan kedekatan itu ternyata diketahui oleh Ringo dari balik pintu. Awalnya ia berniat menemui Tsukasa untuk membicarakan proyek yang akan mereka kerjakan bersama. Namun seketika itu, Ringo mundur teratur lalu lari kembali ke ruangannya. Kamusa yang cerewet pun ia diprogram silent agar tidak berisik mengganggunya. Shinobu dan Elk sudah sampai di wilayah yang dipimpin oleh Gustav. Sudah lebih dari 2 gelas minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh Shinobu, sehingga membuatnya sedikit mabuk yang berefek pada omongannya yang sedikit ngelantur. Menurut Mama Melinda, kepemimpinan Tuan Gustav menjadikan hidup mereka sejahtera dan berkecukupan. Walaupun sebenarnya harus dengan anggota keluarga yang banyak karena makanan mereka selalu tersisa. Setelah di kamar, Shinobu mengatakan kecurigaannya terhadap makanan dan banyak hal yang ada di wilayah desa ini. Mereka mengatakan banyak makanan yang tersisa, namun hanya ia saja yang makan semalam. Lalu dari postur tubuh, kulit, dan mata mereka, ia terlihat kekurangan nutrisi. Beruntung riasannya ini bisa menutupi hal itu. Elk juga dipesan oleh Melinda agar bisa menjauhi desa ini. Esoknya utusan pemimpin kekaisaran dan para prajurit datang ke perumahan warga. Mereka hendak memastikan adakah pelanggaran yang dilakukan warganya. Lalu mereka harus dipaksa senyum, bersyukur dan bahagia atas hidup mereka saat ini karena ini semua berkat Tuan Gustav. Sayangnya Melinda terpergok lengannya kotor. Itu juga merupakan pelanggaran yang harus mendapatkan hukuman cambuk. Ibunya sudah merengek, tapi tidak bisa dielakkan. Para prajurit tetap menghukumnya dicambuk berkali-kali. Melihat hal itu, Shinobu memiliki rencana agar nantinya ia keluar memancing agar ia bisa dimasukkan ke kastil Gustav. Tugas selanjutnya adalah Elk yang menghubungi Michan bahwa ia sengaja ditangkap. Setelah sepakat, Shinobu pun keluar sedikit membuat keributan. Ia diangkut ke penjara kastil dengan tangan digantung dan menggunakan underwear saja. Ia kira ia akan disiksa. Ternyata Jen sebagai perwakilan pasukan biru mengatakan bahwa ia juga bermusuhan dengan Gustav. Apakah jika bersatu, Shinobu bisa transfer kemampuan kepadanya? Belum terjawab, Shinobu pun terdiam. Ada patung besar dari emas yang dipersembahkan untuk Gustav. Ia sangat senang bahkan meminta 4 patung lagi dibuat untuk diberikan ke arah mata angin dan pusat kota. Padahal pembuatan 1 patung ini sudah membebani rakyat. Ia tak mau tahu, ingin tetap dilaksanakan perintahnya, sehingga tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh para rakyatnya. Tiba-tiba saja Gustav membenturkan kepalanya ke dinding hingga berdarah-darah. Lalu ia masuk ke dalam ruangan mengambil senjata merah panas. Ia kemudian melempar ke langit-langit sehingga membuatnya terang. Selain itu, ia juga mengeluarkan rudal yang akan terlempar ke udara.
Alat Ringo merekam semua lalu melaporkan kepada Tsukasa. Rudal ini akan jatuh di lahan warga, otomatis akan membuat seisi kota tersebut mati. Ringo sedang berusaha agar nantinya rudalnya jatuh di laut agar bisa lebih sedikit meminimalisir efek warga masyarakat. Rudal itu jatuh di lahan warga yang membuat pemukiman terbakar. Efek apinya bisa terlihat radius ratusan meter. Gustav termasuk pemimpin yang ambisius, arogan, dan emosional. Sehingga tidak tepat rasanya jika menjadi tuan harusnya ia bisa paham kondisi warganya bagaimana. Staf pemerintahan Belm juga mulai khawatir dan menyuruh Tsukasa menyelamatkan atau melakukan tindakan apa dulu sebagai tindakan preventif. Di sisi lain ada Akatsuki yang mencoba memindahkan warga Dortmund yang selamat ke tempat yang lebih aman. Banyak bangunan yang terbakar. Semua staf pemerintahan Belm pun bergerak. Ada yang mengurus bahan makanan, obat-obatan, dan juga kebutuhan pakaian ataupun selimut. Tsukasa tinggal mengamati apa saja yang dilakukan oleh bawahannya. Ketika ada pemula yang hampir terkena reruntuhan bangunan yang terbakar, Kapten Bernard pun datang menyelamatkan. Ternyata ia merupakan pasukan yang sama dengan Bernard. Mereka tidak menyangka Bernard akan kembali dan membantunya. Kebakaran lahan yang sudah terjadi di mana-mana, Gustav marah karena merasa warga mengotori wilayahnya. Tsukasa dengan 4 teman yang lain sedang berpikir jalan keluar yang perlu mereka lakukan. Lalu datanglah Riruru yang mengabarkan bahwa rudal api tersebut tidak akan bisa berhenti jika tidak terikat dengan roh apinya. Solelah yang bisa melakukannya. Info ini ia dapat entah dari mana, yang jelas Riruru merasa mendapatkan bisikan yang bisa ia sampaikan pada 7 cahaya. Dari Ringo ternyata Kamausa hanya bisa mengambil 1 rudal, itu pun digantung belum bisa sentuh. Mereka harus bisa mengambil tombak yang tertancap di dalam tanah. Jika berhasil mematikan, tombaknya otomatis rudal akan mati. Namun sayangnya ada banyak sekali area yang terbakar yang sangat kecil kemungkinan bisa mengalahkannya. Dari tombaknya itu pasti sudah tertanam di dalam tanah yang terbakar juga. Karena Kamausa tidak bisa, akhirnya Aoi yang akan mengambil tombak tersebut dan dibantu oleh Pandu dan Ringo. Bukan hal yang mudah, namun harus dicoba. Aoi menaiki rudal kiriman yang nantinya bisa menembak tombak api. Namun ia harus mengalihkan pandangan Gustav. Sehingga Aoi mengeluarkan kekuatan kehampaan agar ketika rudal menyerang tidak terganggu oleh semburan api Gustav. Ketika target akan terkunci, tombak api mampu dimatikan yang berefek pada semua api di wilayahnya tersebut yang otomatis ikut mati. Ya, mereka lagi-lagi berhasil. Hal ini membuat Gustav marah karena kehilangan 2 tangannya, namun namanya musuh kalah ya kalah. Warga Belm bergotong royong lagi untuk menyiapkan makanan dan memperbaiki bangunan yang terdampak. Di sudut lain, Riruru menceritakan bahwa ia memiliki kemampuan sihir yang entah kapan ia miliki. Ia berharap Tsukasa percaya. Tsukasa merasa bahwa Riruru inilah yang nantinya akan membantu memandu 7 pahlawan cahaya ini. Shinobu cerewet dengan keadaan di sana, padahal kerusakannya hanya sepertiga saja, seharusnya tidak menjadi masalah. Walaupun sudah kalah telak, namun Gustav masih memiliki pasukan setia, di mana nantinya mereka akan berkumpul di pegunungan untuk membuat strategi baru termasuk dengan Jen. Pegunungan salju tersebut dipikir tidak ada menjaga, padahal di benteng Ruruk sudah ditempati musuh. Gustav sudah tidak ada di tempat itu lagi cuy. Begitupun pasukan Gustav yang sampai radius ratusan meter. Kapten Bernard pun langsung menghadiahi banyak tembakan. Jadi disangka pasukan yang telah berkumpul penguasa Gustav sangatlah banyak. Dalam pidatonya, ia menyuruh agar semua pasukan bisa merebut wilayah pegunungan salju tersebut. Jangan lagi pulang ke desa jika belum berhasil merebut wilayah itu. Ketika para pasukan sudah mulai masuk, Kuma mengingatkan agar menyerah saja. Kastel Gustav sudah mulai dikepung oleh pasukan biru, sehingga dia pun menuntut Jen untuk bertindak. Ia meminta Gustav untuk menyerah. Karena tanpa rakyat tak akan ada yang namanya negara dan dipimpin oleh Jen ditemani oleh Shinobu. Tujuan mereka ini adalah mengajak Gustav bernegosiasi.
Namun sepertinya Gustav tidak ingin sehingga mengajak mereka berduel dengan bola-bola apinya. Sedangkan Jen mengeluarkan pedang dan Shinobu dengan senjata sihirnya. Gustav memang bukan orang yang mudah dikalahkan. Bayangkan saja, 2 lawan 1 sudah tersungkur terjungkal tetapi tetap saja bisa bangun dan melawan 2 gadis itu. Hingga ia meledakkan diri, namun Shinobu dan Jen bisa menyelamatkan diri terlebih dulu. Roru terlihat membantu membagikan makanan yang disediakan untuk warga. Akhirnya Tuan Arklet menyerahkan diri untuk bergabung dengan 7 cahaya. Karena mengingat banyak hal yang tidak ia miliki seperti persenjataan. Sehingga jika tetap melawan sama seperti bunuh diri layaknya Gustav. Walaupun Gustav sudah tidak ada, namun bangkai tubuhnya yang tidak ditemukan. Aoi dan Kaine akhirnya bisa merasakan spa untuk badannya yang pegel-pegel. Pasca kejadian kemarin banyak warga yang terluka. Hingga butuh dengan tindakan segera medis Kaine. Begitu juga dengan Shinobu yang ikut dipijit. Ternyata di ruangan spa tidak hanya mereka bertiga. Ada juga Ringo dan Akatsuki serta Riruru yang ikut bersama. Walaupun tidak jarang ledekan untuk Akatsuki. Namun semua akhirnya merelakan Happy hilang sudah penderitaannya ini di peperangan ini. Masato merasa tidak sepenuhnya percaya dengan pasukan biru yang ingin bergabung dengan 7 cahaya. Bisa saja ini karena mereka habis melawan pasukan Gustav. Mereka terlalu capek jika harus perang kembali dengan 7 cahaya. Mereka berharap ditemukan secara diplomat agar bisa merge saja kekaisarannya. Namun hal itu mustahil untuk dilakukan, karena Konrad itu licik. Patung emas yang dipajang di tempat Gustav pun tidak diketahui apakah itu asli atau palsu. Terlihat Konrad yang masih ingin menguasai dengan pasukan birunya. Cara yang perlu mereka lakukan adalah cara pertama memberikan bantuan untuk warga masyarakat. Sehingga mereka harus nyaman dan percaya. Selanjutnya mereka bisa mengungkap kebusukan apa saja dari pasukan biru. Sebelum jauh bertindak, Dr. Kaine menyarankan agar Tsukasa dan Ringo bisa mengambil libur selama 5 hari ke depan. Sehingga jika tidak, mereka akan jatuh sakit dan membutuhkan waktu penyembuhan selama 10 hari ke depan. Agak susah untuk bekerja keras, namun hal itu harus dicoba. Kuma lagi-lagi menggoda tuannya. Ringo nervous karena ajakan jalan-jalan berdua oleh Tsukasa. Walaupun bukan kencan, namun sepertinya ia merasa perlu prepare. Hal-hal apa yang harus dipersiapkan secara detail. Ia mulai dari ke Aoi. Ken walaupun ia sadar bahwa badannya tidak ideal, dadanya rata dan mungkin obrolannya nanti akan sedikit membosankan. Ia akan tetap berusaha. Di taman kota, ternyata Tsukasa sudah datang duluan. Langsung ia mengajaknya makan di tempat yang akan Ringo pilih. Ternyata banyak orang yang notice mereka, sehingga sedikit membuat tidak nyaman. Part ini pun kita dibuat full senyum karena Ringo full salting. Mereka memutuskan untuk menggunakan pakaian yang sama dengan warga Beam. Tsukasa terlihat sangat pantas dan ganteng mengenakannya, membuat Ringo tersipu malu. Ia terus berpikir dan mengingat trik apa yang harus ia lakukan untuk menyita perhatian Tsukasa. Ia pura-pura terjatuh. Ditolong sih, tapi gak digandeng cuy. Mereka akhirnya sampai di resto. Ciuman yang dilakukan sesuai dengan info Shinobu. Ternyata yang melakukan adalah Sukara, yaitu tak sengaja minum di gelas Ringo. Saat itu juga ia langsung pingsan. Dalam pingsannya, ia flashback apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Mulai dari anak buatan dari gen yang sudah dirancang ibunya. Lalu beberapa penghargaan hingga ibunya menyebutnya monster karena ia terlalu pandai. Tiap ada yang bisa dibanggakan ibunya, ia merasa seperti pamer padahal tidak ada sama sekali. Beruntungnya ketika sekolah menengah, ia bertemu dengan Tsukasa, yang mana memberinya tantangan setiap hari untuk memperbaiki banyak barang elektronik yang rusak, mulai dari jam tangan, iPad, laptop, hingga handycam. Namun ketika ia menolak, justru Tsukasa tidak marah. Ternyata semua itu ia lakukan agar Ringo tidak hanya melamun saja, jadi ada kegiatan. Setelah sadar, ia cukup terkejut karena sedang ada di pangkuan Tsukasa. Ia mengajak Tsukasa foto bersama.
dan tidak menceritakan detail perasaannya kepada Tsukasa. Ia hanya berterima kasih karena telah diajak jalan-jalan dan keluar berdua seharian ini. Bahkan Ringo gak harus memiliki. Yang terpenting bisa bahagia dan bersama. Scene berganti ke Ringo Ooshi yang sedang sibuk dengan komputernya. Ia nampak sedang mengerjakan sesuatu dengan sangat cepat. Sementara itu, terlihat juga ada Tsukasa yang sedang menelepon seseorang. Ternyata orang itu adalah yang ditelepon Shinobu Sarutobi. Tsukasa menanyakan bagaimana perkembangan penyelidikan di sana. Shinobu menjelaskan kalau saat ini dia sedang mengawasi markas pasukan biru. Markas itu bernama Kastel Uranus. Ia juga melaporkan bahwa Marquis Conrad baru saja menuju ke ibu kota kekaisaran. Shinobu merasa kalau mereka sepertinya akan bekerja bersama dengan kekaisaran. Scene kemudian berganti ke suatu tempat di mana sedang terjadi wabah di sana. Kini para warga yang terjangkit wabah itu jumlahnya sangat meludak. Bahkan para dokter dan perawat sampai kesusahan. Apalagi saat ini stok air juga sudah habis. Air suci yang dimaksud adalah obat buatan Dr. Kaine yang disebut dengan antibiotik. Terlihat juga seseorang ibu yang sedang menunggu putrinya. Ia sangat bersedih karena putrinya sedang merintih kesakitan. Di sana ada juga Akatsuki yang bersama dengan Aoi. Akatsuki menanyakan apakah mereka tidak bisa diobati. Namun dokter itu bilang kalau antibiotiknya itu sudah habis. Akatsuki nampak sedih dan sedang memikirkan cara menyembuhkan wabah itu. Gadis itu bahkan kini sudah tidak bisa membuka matanya. Ia kemudian memanggil-manggil ibunya. Mendengar hal itu, sang ibu nampaknya terpukul dan meneteskan air matanya. Ia kemudian menggenggam tangan anaknya. Sang ibu sampai memohon kepada Akatsuki yang merupakan dewa untuk menyembuhkan anaknya. Ketika sedang genting, tiba-tiba saja datang segerombolan yang datang ke sana. Ia langsung berteriak dan bilang kalau dewa yang sangat dingin, ujarnya memojokkan Akatsuki. Bahkan temannya juga memprovokasi dan bilang kalau Akatsuki ini membiarkan orang-orang menderita di sana. Orang satunya bilang kalau pemandangan ini seperti neraka saja. Sontak saja dengan omongan itu, mereka memperkeruh suasana di sana. Bahkan mereka kembali memprovokasi semua orang di sana. Ia bilang kalau dewa kepercayaan 7 cahaya sepertinya tidak berniat untuk menyembuhkan orang-orang ini. Omongan dari ketiga orang ini memang sangat pedas. Bahkan dengan omongan pedasnya itu, mereka bisa membuat orang yang sakit menjadi pesimis. Aoi kemudian bertanya kepada dokter siapa orang-orang ini. Dokter itu kemudian bilang kalau orang-orang ini adalah dokter di wilayah Tuan Gustavo. Mereka kemudian mendatangi dokter dan menanyakan apakah mereka butuh bantuannya. Mendengar hal itu, Ibu Melinda malah terprovokasi. Ia kemudian memohon kepadanya untuk menyembuhkan anaknya. Serentius membawakan sebuah obat yang bisa meredakan rasa sakit mereka. Namun melihat obat itu, dokter langsung kaget. Ibu Melinda yang memohon kepadanya untuk menyelamatkan anaknya pun ternyata cuma di PHP saja. Serentius malah bilang, aku bercanda, maaf sekali Opimium, karena memiliki kami telah dilarang oleh malaikat 7 cahaya Kaine. Serentius memprovokasi Ibu Melinda dan bilang kalau dia ingin memberi. Bencilah mereka yang memberikan derita ini, yaitu kepercayaan 7 cahaya. Aoi malah melihat itu di hadapannya, ia nampak mulai terprovokasi. Beruntungnya ia dihentikan oleh Akatsuki. Akatsuki kemudian bilang, dasar manusia rendahan, siapa yang bilang kalau kami tidak akan menyelamatkannya? Akatsuki yang sudah mulai geram itu, ia harus bilang ke gadis ini dan semua orang yang akan mereka selamatkan. Akatsuki akan menyembuhkan semua orang ini dengan kekuatan penyembuhan milik malaikat kami dengan keajaiban Kaine. Kemudian datanglah seorang dokter yang sebelumnya sudah membuat antibiotik, dia adalah Dr. Kiene. Melihat kedatangan dari Dr. Kiene, mereka nampak sangat senang. Akan tetapi para pembuat onar itu kemudian bertanya bagaimana caranya. Padahal air suci mereka sudah habis. Dr. Kiene kemudian bilang kalau air suci memang tidak mencukupi semua kebutuhan di sana. Namun ia akan membuat obat dari benda yang ada di tangannya. Ternyata benda itu adalah batu bara.
Melihat batu bara yang hendak dijadikan obat, Serentius dan teman-temannya langsung menertawakan mereka semua. Mereka tertawa karena Dr. Kiene malah berhalusinasi dan membuat obat dari batu bara. Serentius kemudian bilang kalau kalian gagal. Biarkan saja obat buatan mereka yang menyelamatkan mereka. Dr. Kiene dengan percaya diri menjawab mereka sembari tersenyum. Ia kemudian langsung menghapus rasa sakit Melinda dengan akupuntur. Namun Dr. Kiene bilang kalau ini hanyalah menghapuskan rasa sakit saja. Manusia tidak akan bisa sembuh begitu saja. Ia kemudian meminta kepada Melinda untuk semangat dan tidak boleh menyerah. Ibunya juga mengiyakan dan mulai semangat lagi. Kemudian scene berganti ke Akatsuki yang sedang meminta kepada Aoi. Ia meminta maaf karena sebelumnya sempat mau kelepasan. Aoi menenangkannya dan bilang kalau itu tidak masalah. Justru itu bagus dan bilang kalau Akatsuki memang hebat. Akatsuki kemudian bertanya apakah mereka benar bisa membuat obat dengan batu bara. Tanyanya kepada Dr. Kiene. Dr. Kiene dengan percaya diri bilang kalau tentu saja itu bisa dilakukan. Dengan obat ajaib ia bisa mengalahkan Spektimia. Ternyata Dr. Kiene berencana untuk membuat peluru sihir. Singkat cerita, kini mereka hendak membuat obat itu. Aoi bilang kalau biasanya mereka membuat obat dengan meminta tolong kepada Ringo-chan. Namun berhubung kali ini Ringo sedang sibuk, Dr. Kiene sudah menyiapkan gantinya. Ternyata itu adalah Dr. Lirule. Dr. Kiene akan membuat obat itu dengan meminjam kekuatan sihir milik Lirule. Ternyata ia mendapatkan cara ini setelah berbicara dengan Tsukasa dan Ringo. Dr. Kiene menjelaskan kalau sihir dan teknologi ini mereka akan bekerja dalam skala atomik. Setidaknya itu yang dijelaskan oleh Dr. Kiene. Dengan kombinasi sihir dan teknologi ini, mereka dapat mengendalikan reaksi kimia atau bahasa lainnya mereka ciptakan sebagai obat dengan sihir. Lirule merasa sangat senang ketika mengetahui kalau sihirnya bisa berguna. Mereka pun kemudian memulai pembuatan obatnya. Pertama Lirule diminta untuk melakukan cook and cool agar tidak terpisah. Lirule langsung mengiyakan instruksi dari Dr. Kiene. Ia bahkan langsung bereaksi melakukan apa yang sudah disuruh Dr. Kiene. Lirule kemudian langsung beraksi. Kini dia sudah berhasil memisahkan kolkar itu. Kemudian Dr. Kiene menyuruhnya untuk merebus kolkar itu. Setelah itu, mengambil uap yang keluar dan memasukkannya ke wadah yang sudah disediakan. Hingga akhirnya jadilah benzene. Ketika melihatnya, Lirule merasa kalau itu sangatlah indah. Namun Dr. Kiene bilang kalau ia terlalu banyak menghirupnya bisa membuatnya mati. Dr. Kiene kemudian menggunakan asam belerang yang sudah ia sediakan. Kemudian tinggal dimasukkan amonia. Lirule merasa kalau amonia ini seperti bau pipis. Hingga akhirnya mereka berhasil membuat sulfanominade. Malam harinya, Dr. Kiene meminta kepada para perawat untuk memberikan pasien sulfamide yang sudah dibuatnya. Dr. Kiene menjelaskan kalau sulfanominade ini menekan perkembangan penyakit itu. Kemudian yang mengalahkan penyakit itu adalah keinginan untuk sembuh. Kita juga lantas diperlihatkan dengan orang suruhan Count yang melihat hal itu semua. Dia melaporkan dan bilang kalau Dr. Kiene sudah beneran berhasil membuat obat dari batu bara. Mereka merencanakan untuk memberikan racun dan merusak reputasi mereka di mata masyarakat. Akan tetapi ternyata Dr. Kiene sudah ada di sana. Ia kemudian menggunakan jarum akupunturnya dan melumpuhkan Count dan pasukannya. Ia kemudian mencoba mengintimidasi mereka. Bahkan dirinya yang seorang malaikat diminta Count sudah seperti iblis. Mendengar kalau dirinya dipanggil iblis, Dr. Kiene malah senang. Keesokan harinya nampak Melinda yang sudah hendak pamitan pulang. Itu karena anaknya sudah sembuh. Mereka semua tersenyum karena sudah bisa menyembuhkan wabah ini. Scene kemudian berganti ke Conrad yang sedang menghadap ke Jenderal Neuro. Yang meminta maaf karena sudah mengambil batu Jenderal Neuro yang padat. Akan tetapi Jenderal Neuro memintanya untuk tidak terlalu tegang. Kedatangannya ke sana bukan untuk melawan pasukan biru. Ia juga merasa kalau kesetiaan Gustav terhadap Kaisar memang sangatlah bagus. Akan tetapi, semua itu memiliki batasan. Membiarkan masyarakat sakit dan kelaparan itu bukan hal yang patut dipuji. Jenderal Neuro bilang kalau pasukan biru memangsa Gustavo yang lemah.
Akan tetapi karena pasukan biru kini tidak memiliki kekuatan untuk melawan 7 cahaya, ia malah hendak mendukung pasukan biru. Jenderal Neuro pun kemudian memanggil anak buahnya. Ia kemudian memanggil ajudannya yang bernama Taganika. Jenderal Neuro memintanya untuk memperhatikan kemampuannya. Taganika ini kemudian langsung menyalakan semua obor di sana. Jenderal Neuro akan meminjamkan kekuatan itu demi membuat pasukan biru menghancurkan ancaman yang membahayakan kekaisaran. Jenderal Neuro bilang kalau yang hanya boleh berdiri di atas kebahagiaan masyarakat, dia hanyalah satu-satunya yang kaisar, yaitu Kaisar yang mulia Lindworm. Scene kemudian berganti ke Tsukasa yang sedang bersama Ringo. Di sana Tsukasa berterima kasih kepadanya karena sudah menyelesaikan alat permintaan Tsukasa. Sementara itu, Jin yang sudah berdiri tiba-tiba didatangi oleh seseorang pengawal Konrad. Namun mereka tiba-tiba saja langsung menyerangnya. Mendapat perlakuan itu, Jin langsung diserang olehnya. Di sana Jin dipaksa untuk bertarung oleh Reinsearch. Bahkan ketika Jin sedang terpojok, bawahannya langsung turun tangan dan menahannya. Mereka membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jin merasa kalau tindakan dari Reinsearch ini sangatlah pengecut. Akan tetapi ia memiliki rencana lain, bahkan ternyata membunuh Bermart itu adalah Reinsearch. Mereka bahkan sampai melepaskan jubahnya dan hampir melecehkannya. Akan tetapi tiba-tiba datanglah bala bantuan dari Shinobu. Ia langsung menyerang prajurit yang sedang menahan Jin. Kedatangannya nampak membuat Reinsearch sedikit panik. Ia kemudian mengajak Jin untuk bertarung bersama dan melawan Reinsearch. Kemudian dengan kombinasi yang epik, mereka langsung bisa mengalahkannya. Singkat cerita, mereka kemudian pergi ke ruangan bawah tanah. Ini adalah pertama kalinya pergi ke sana. Shinobu bilang kalau hanya beberapa orang saja yang tahu lokasi itu. Hal ini karena ruangan itu adalah tempat rahasia. Akan tetapi ketika mereka sedang di sana, tiba-tiba saja datang 2 orang ke sana. Sontak saja Jin dan Shinobu langsung bergegas untuk sembunyi. Mereka kaget karena ada Marquis Konrad. Kedua orang itu kemudian melihat patung emas yang sudah dihancurkan. Marquis bilang kepada Taganika kalau patung emas sebesar itu pasti tidak bisa diperjualbelikan. Patung itu bahkan tidak bisa dibeli perusahaan perdagangan. Walaupun patung itu adalah patung dari kaisar. Melihat kalau patung tuanya itu hancur sampai berkeping-keping, Taganika malah marah dan mengeluarkan kekuatannya. Taganika kemudian menjadi serius. Ia bilang kepada Marquis kalau hukum makan dan dimakan adalah kehendak dari Yang Mulia Kaisar. Ia bilang kalau dirinya tidak merasa dendam meskipun kau mengkhianatiku. Akan tetapi jika kau menghancurkan patung yang memiliki sosok yang mulia, bahkan sampai berkeping-keping seperti itu. Belum selesai Taganika menyelesaikan perkataannya, Marquis sudah memotong omongannya dan ketakutan. Ia kemudian bergerak mundur dari sebelah Taganika. Kemudian Taganika melanjutkan omongannya dan bilang sadar dirilah dasar rendahan. Seketika ia langsung berubah menjadi api yang membara. Ternyata Taganika ini aslinya adalah Gustavo. Ia kemudian langsung mencekiknya. Di sana kita bisa melihat kalau tangan Gustavo ini bisa berubah menjadi besar. Bahkan Taganika terlihat seperti sebuah lava yang dibalut dengan api. Ia langsung membakar habis Marquis dalam genggamannya. Kemudian Gustavo bilang kalau membasmi serangga yang menentang Yang Mulia itu akan dia lakukan demi menjaga taman milik Yang Mulia Kaisar. Ia bilang mana mungkin seseorang akan mati begitu saja. Hanya dengan teknik rahasia dari Neuro. Gustavo merasa telah kembali dan membawa api neraka bersamanya. Marquis yang sedari tadi terbakar dalam cengkeramannya bahkan sampai hangus tidak bersisa dan langsung menjadi abu. Ternyata Gustavo bisa menyadari keberadaan dari Shinobu dan Jin. Namun mereka semua malah melihat sesuatu yang berbeda pada tubuh Gustavo. Keduanya pun kemudian bergegas untuk lari dari sana. Sementara itu Gustavo malah membabi buta dan membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Beruntungnya keduanya bisa kabur dari sana dan pergi menggunakan kuda. Gustavo meluluh lantahkan semua tempat itu. Ia bahkan bisa merasa senang karena kekuatannya yang meluap-luap. Namun tiba-tiba saja ada rudal yang sedang melesat. Terlihat kalau rudal itu langsung hancur dan membuat kastel Uranus langsung lenyap.
Ternyata rudal itu adalah senjata dari rekan Shinobu. Itu adalah kekuatan dari Dolmun yang merupakan kekuatan kepercayaan 7 cahaya. Scene kemudian berganti ke para penduduk yang sedang berkumpul. Di sana juga ada rombongan dari kepercayaan dari 7 cahaya. Mereka akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Akatsuki memimpin jalannya acara ini. Ia kemudian meminta Sukara untuk maju ke hadapannya. Tsukasa pun kemudian berpidato dan bilang kalau mereka telah melawan kekaisaran. Mereka juga telah melakukan serangan. Tsukasa mengumumkan kalau saat ini mereka telah menguasai wilayah Bunshuo, Arclet, dan Gustavo. Tsukasa kini mendeklarasikan kalau kepercayaan 7 cahaya dan tanah ini sebagai kerajaan Republik M. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan kekuatan yang datang ke sana. Ternyata itu adalah Gustavo yang datang mengacaukan semuanya. Tsukasa meminta kepada semuanya untuk mengevakuasi warga terlebih dahulu. Ia kemudian melihat kalau Gustavo telah diberdaya. Yang ada di otak Gustavo kali ini hanya membunuh dan membunuh. Ia kemudian berevolusi menjadi sosok iblis bertanduk. Aoi dan Shinobu langsung maju dan menyerang. Kemudian Liure meminta mereka untuk fokus menyerang pada dadanya saja. Batu itu adalah sumber kekuatan bagi Gustavo, namun Gustavo dengan mudahnya menahan semua serangan dari mereka. Hingga akhirnya Aoi dengan tebasan kilatnya sampai mengenai batu itu. Akan tetapi kekuatan pandangannya masih belum bisa menghancurkannya. Gustavo kemudian berlari dan hendak menyerang. Di sana Tsukasa mencoba menahannya dengan menggunakan pistol. Ia kemudian berhasil menghancurkan batu tersebut. Namun Gustavo musuh ada dan belum lenyap sama sekali. Di sana Gustavo malah mengetahui kalau Tsukasa ini adalah pemimpin dari kekuatan 7 cahaya. Namun Gustavo bilang kalau mereka tidak bisa menyelamatkan manusia bersama-sama. Ia kemudian bilang kalau suatu saat nanti pasti akan berlutut di bawah kaki kaisar. Gustavo kemudian membeku dan hancur menjadi debu. Sementara itu terlihat juga pasukan yang menghadap ke kaisar. Kali ini kaisar sedang melihat bekas amukan dari Gustavo. Tsukasa nampak terus kepikiran akan omongan dari Gustavo. Ia bahkan sampai bermimpi akan hal itu. Tsukasa namun mengingat teman-temannya. Tsukasa kini sedang memikirkan dirinya. Apakah dia suatu saat nanti bisa mengalahkan kekuatan dari kekaisar yang sangat besar itu? Ia kemudian mendatangi teman-temannya yang sudah berkumpul. Di sana mereka sudah menyiapkan sebuah mayonnaise. Mereka semua kemudian makan dan berpesta. Makanan yang dihidangkan hari ini juga sangatlah enak semuanya. Tsukasa melihat mereka semua dan merasa bahagia. Ia mendapatkan madu dari Lerul dan Shinobu. Mereka nampak sangat senang di sana. Tsukasa kemudian menyampaikan keinginannya dan di tengah-tengah mereka yang sedang makan, ia sudah merencanakan sesuatu untuk kerajaan baru ini. Dan ceritanya pun usai sampai di sini. Oke lah, sedikit kita bahas ke bagian penutup cuy, biar lebih afdol. Tapi apakah kalian suka dengan anime ini atau kagak? Tapi bagaimana pendapat kalian tentang anime ini cuy? Silahkan tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Kalau menurut Mimin sih anime ini cukup recommended banget buat ditonton menemani waktu-waktu kalian. Dari segi cerita anime ini patut dipuji lah. Sebab ngerasa kalau anime ini membawakan topik yang baru dalam dunia isekai. Namun kesimpulannya adalah anime ini sebagian dari anime isekai sebenarnya memiliki konsep cerita yang segar. Namun mungkin karena berfokus pada politik dan action saja yang tidak begitu kuat membuat anime ini kurang dipandang oleh penggemar anime. Meski demikian, tidak salahnya bagi para penonton anime untuk mencoba menonton anime yang satu ini. Banyaknya karakter yang imut hingga membuat perjalanan para tokoh berbakat di dunia isekai tetapi menjadi nilai keunggulan tersendiri dari anime ini. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tentunya dong, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Sampailah kita di ujung dari video kali ini cuy. Akhirnya Mang OP pamit dulu, sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.